Pernah dengar soal analis SOC? Mereka ini penjaga garda depan dunia digital kita. Tapi, cara kerja mereka yang tadinya kaku kayak piramida, sekarang lagi berubah total. Jadi sesuatu yang lebih fleksibel, lebih dinamis, dan ya lebih datar seperti panekuk. Yuk, kita bedah transformasinya. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari ancaman siber modern yang makin gila-gilaan, lalu kita lihat model SOC tradisional yang bentuknya piramida. Setelah itu, kita saksikan gimana piramida itu mulai runtuh, sampai akhirnya kita intip masa depan SOC yang didukung AI dan gimana caranya kamu bisa jadi bagian dari itu semua. Oke, bagian pertama, kita perlu paham dulu nih medan perangnya. Sebenarnya, tekanan apa sih yang dihadapi para pembela siber zaman sekarang? Nah, ini dia pertanyaan besarnya kan? Kenapa mereka sepertinya selalu selangkah di belakang? Jawabannya, wah, ternyata cukup kompleks karena ada banyak tantangan yang datang barengan. Bayangin deh, dunia digital kita tuh meledak. Semua orang kerja dari rumah, data pindah ke cloud, bahkan kulkas pun sekarang nyambung ke internet. Nah, setiap pintu baru ini adalah celah baru buat penjahat siber, memantau semuanya secara manual. Wah, itu udah nggak mungkin lagi. Dan angka ini jadi bukti nyata betapa mendesaknya kebutuhan talenta baru. Biro Statistik Tenaga Kerja Amerika Serikat memproyeksikan pertumbuhan pekerjaan analis keamanan itu sebesar 33% dalam 10 tahun ke depan. Itu jauh lebih tinggi dari rata-rata pekerjaan lain. Kebutuhannya real dan makin hari makin besar. Oke, karena ancamannya segitu besar, dulu organisasi punya cara klasik buat menanganinya. Mereka membangun yang namanya piramida SOC. Jadi, apa sih SOC itu? Gampangnya bayangin aja pusat komando pertahanan. Tapi bukan buat misil atau pesawat tempur, melainkan buat serangan digital. Semua alarm bahaya masuk ke sini, dan tim inilah yang harus sigap memilah mana ancaman beneran, mana yang cuma alarm palsu. Nah, secara tradisional, pusat komando ini punya 3 lapis pertahanan atau 3 tingkatan, masing-masing dengan tugasnya sendiri yang sangat spesifik. Alurnya tuh kayak corong ya kan? Di tingkat 1, ini garda depan. Mereka nyaring ribuan alert setiap hari. Kalau ada yang beneran mencurigakan, baru deh dilempar ke tingkat 2 buat diinvestigasi lebih dalam. Dan kalau kasusnya super rumit, baru naik ke ahlinya di tingkat 3. Kedengarannya rapi ya, sistem yang terstruktur. Tapi, model yang dulu oke ini sekarang mulai retak di mana-mana karena nggak kuat lagi menahan gempuran ancaman modern. Coba bayangin, kerjaan kamu seharian cuma dengerin ribuan alarm kebakaran tapi 99%-nya itu cuma alarm palsu. Lama-lama capek kan? Nah, itulah hidupnya analis tingkat 1. Mereka tenggelam dalam lautan false positive yang bikin mereka burnout dan jadi gampang kelewatan ancaman yang beneran. Jadi, masalah utamanya jelas banget. Pertama, analisnya capek karena banjir alert palsu. Kedua, prosesnya lambat karena harus lempar-lemparan kasus antar tingkatan. Dan yang paling parah, mereka jadi reaktif. Cuma bisa nunggu diserang, baru bertindak. Bukan mencegah. Nah, ini dia bedanya. Model lama itu ngejar efisiensi. Gimana caranya memproses lebih banyak alert dalam waktu lebih singkat. Tapi dunia siber sekarang butuhnya efektivitas. Bukan soal seberapa cepat kamu lari, tapi apakah kamu lari ke arah yang benar. Ini soal kerja cerdas, fokus ke ancaman yang paling bahaya. Terus solusinya apa dong? Nah, disinilah pahlawan baru kita masuk, kecerdasan buatan atau AI. Tapi, catat ya, AI ini bukan datang buat ngambil alih kerjaan, tapi buat jadi rekan setim yang super canggih. Ini penting banget buat dipahami. AI itu melengkapi, bukan menggantikan. Anggap aja AI itu asisten super yang ngerjain semua tugas repetitif dan ngebosenin, kayak nyortir ribuan data. Jadi, analis manusianya bisa fokus ke hal-hal yang butuh intuisi dan strategi. Lihat deh perubahannya. Dulu, waktu analis habis buat nyortir alt secara manual, sekarang dengan AI, tugas itu jadi kecil banget. Waktu mereka jadi lebih banyak buat hal-hal keren, kayak berburu ancaman proaktif dan analisis strategis. Jauh lebih berdampak. Peran analis jadi berubah total. Dari yang tadinya cuma ngecekin log satu-satu, sekarang mereka jadi semacam co-pilot buat AI. Mereka nggak lagi nyari jarum di tumpukan jerami. Tapi, mereka bisa langsung nanya ke AI, di mana aja nih jarum yang mencurigakan? Hasilnya, keputusan yang lebih cepat dan lebih cerdas.
Nah, kalau AI udah ngerjain tugas-tugas dasar, apa yang terjadi sama struktur piramidanya? Yah, runtuh. Hierarki kaku itu berubah jadi tim yang jauh lebih datar dan kolaboratif. Makanya judulnya dari piramida jadi panekuk. Di model baru ini nggak ada lagi tingkatan kaku. Semua spesialis, mau itu threat hunter atau analis forensik, duduk bareng di satu meja. Fokusnya ke ahlian, bukan jabatan. Kolaborasi jadi lebih gampang, masalah pun lebih cepat selesai. Oke, perubahannya keren banget. Terus apa artinya ini buat kamu? Buat karir kamu ke depan? Yuk kita lihat gimana caranya biar kamu siap menghadapi SOC modern ini. Sertifikasi itu penting banget buat validasi skill dan ya naikin gaji. Anggap aja ini kayak tangga karir. Security Plus itu buat fondasi awal. Terus naik ke SAISA Plus buat spesialisasi. Dan kalau udah jago, CSSP itu sabuk hitamnya yang bisa buka jalan ke posisi manajerial. Tapi sertifikat aja nggak cukup. Skill teknis itu wajib hukumnya. Paham jaringan, sistem operasi, sama alat-alat keamanan itu udah kayak nafas bagi seorang analis. Ini fondasi yang nggak bisa diganggu-gugat. Dan di atas itu semua, ada soft skill. Analis paling jago itu bukan cuma pinter teknis. Mereka itu detektif, super teliti, jago mecahin masalah, komunikasinya jelas, dan yang paling penting, haus belajar. Karena di dunia siber, kalau berhenti belajar, ya pasti ketinggalan. Jadi intinya begini, masa depan SOC itu bukan lagi soal seberapa banyak alert yang bisa kamu tutup, tapi seberapa besar dampak yang bisa kamu ciptakan. Peluangnya sekarang ini besar banget buat siapapun yang mau jadi pembela siber yang strategis. Ini bukan lagi soal jadi penjaga gerbang, tapi jadi pemburu. Pertanyaannya sekarang, kamu siap?